Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis 363 yang mana hadis ini membahas tentang rahmat Allah bagi orang yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar ya. Jadi sebelum sholat asar itu orang yang menjaga 4 rakaat tersebut maka Allah kita doakan semoga Allah memberikan rahmat terhadap orang tersebut ya. Kayak gimana hadisnya? Yuk. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashri rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu Ibnu Huzaimah wa shahahahu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu imra'an, semoga Allah merahmati kepada seorang tersebut ya. Ini Rasulullah yang mendoakan ya. Kalau Rasulullah yang mendoakan ini nggak main-main gitu ya. Kita aja minta doakan sama orang-orang yang soleh aja, kita benar-benar nih ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada seseorang. Shalla arba'an qabla asri, yang mana selalu menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan Imam Tirmizi di sini menilai hadisnya hasan, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah, wa shahahahu, dan Imam Ibnu Huzaimah menilai hadisnya sahih ya. Jadi ada 2 perbedaan di sini. Kalau Imam At-Tirmizi menilai hadisnya hasan, kalau misalkan Ibnu Huzaimah menilai hadisnya sahih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada seseorang yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna keseluruhannya di sini dijelaskan bahwasanya nikmat yang paling besar ialah bila seorang hamba tersebut terkena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, terkena limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengamalkan 4 rakaat sebelum asar ini, kita sudah terkena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat doa daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolak, hingga jadilah seorang yang dirahmati oleh rahmat Rabb-nya yang amat ia butuhkan dan tidak dapat terlepas daripadanya walau barang sekejap ya. Jadi yang namanya doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat jarang berhubungan dengan masalah dunia. Itu ya, misalkan seorang tersebut dijadikan kaya, kemudian seseorang tersebut misalnya kayak raya kah, usahanya lancar kah, apa, jarang sekali itu ya.
Ya kalau ada itu ya bonus saja. Tapi yang banyak ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya umatnya itu kelak selamat, baik itu di dunia dan di akhirat, khususnya yang difokuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga orang yang menjadi hamba daripada Rasulullah apa yang menjadi umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana dia selalu menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. Keutamaan yang agung diperoleh orang yang melestarikan sholat 4 rakaat sebelum asar, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa untuknya melalui sabdanya, semoga Allah merahmati seseorang, seperti itu ya. Jadi ya kalau kita sudah terkena limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sudah dapat daripada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu susah untuk sudah ditolak. Jadi doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu susah untuk ditolak. Tuh ya. Analisis lafadznya di sini adalah rahimahullah taala. Artinya, ya Allah rahmatilah dia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa. Lafadz ini merupakan kalimat khobariyah, tetapi makna yang dimaksud insya ya. Semoga Allah istilahnya semoga Allah berkenan. Imro'an di sini seseorang, baik itu laki-laki dan perempuan, yang mana utamanya di sini adalah menjaga sholatnya 4 rakaat sebelum asar, siapapun itu. Fikih hadisnya di sini adalah anjuran untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar dan melestarikannya agar pelakunya, orang yang mengerjakan tersebut, mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita kejar ya. Jadi apapun tujuan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya bukan untuk dunia semata, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi semoga teman-teman yang mengamalkan sholat rawatib ini runtut gitu ya kan sampai akhir hayat, itu ya bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Itu sudah pasti ya. Menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya hadisnya seperti itu ya kan. Ya wallahu alam ya kan, kalau misalkan misal kita sudah berupaya semaksimal mungkin turun kayak gitu kan, mungkin karena tidak khusyuk apa segala macam ya, paling enggak sudah ada usaha, sudah ada ini kan, sudah ini ya sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan itu ya, kalau misalkan sholatnya kurang, Allah cari yang yang sunah-sunahnya. Kalau misalkan sunah-sunahnya nggak ada, cari amalan-amalan yang lain itu ya. Insya Allah ya kalau bisa ya kan, kalau kita sudah usaha betul-betul ini, kalau bisa itu ikhlaskan gitu ya, mengerjakannya dengan ikhlas, jangan sampai pikiran ke hal-hal yang lain ya kan. Itu nanti bertentangan, nanti ujung-ujung kita akan menjadi seorang hamba yang rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya terhadap kitab ini, dan juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.